Apa saja yang kita pelajari? Kita lihat ya di sini ya. Ini mata kuliah kita Pancasila. Kenapa ini? Nah, mata kuliah Pancasila. Coba bisa lihat ya? Bisa dilihat nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Bu. Mata kuliah Pancasila Jelas, jelas. adalah satu mata kuliah dasar ya di UIN Sunan Surabaya yang memuat materi 5 sila dalam Pancasila melalui pengayaan pemikiran reflektif dengan analisis setiap dimensi normativitas, historisitas, nasionalitas, dan aktualitas. Penguasaan ilmu Pancasila dimaksudkan agar mahasiswa dan mahasiswi memperoleh pemahaman yang benar tentang objek materi ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial melalui diskusi interaktif nanti. Nah, ini urgensinya mata kuliah ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa. Ada 5 hal penting yang harus diperoleh mahasiswa dari pembelajaran materi Pancasila. Terkait sila pertama, mahasiswa menguasai pengetahuan dasar berketuhanan di tengah pluralitas. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak beragam agama, budaya, bahasa, suku. Nah, seperti itu yang mempengaruhi kita harus saling toleransi ya dalam hal melaksanakan pengamalan agama, gitu ya. Kemudian sila kedua, mahasiswa mampu memahami isu seputar hak asasi manusia. Kalau membahas kemanusiaan, otomatis nanti isu-isunya yang akan kita bahas itu terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Kemudian sila ketiga, mahasiswa menguasai pengetahuan rekonsiliasi konflik tentang isu persatuan. Jadi kita akan mendalami dan mencoba menyelesaikan ya masalah-masalah yang terkait dengan isu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila keempat, mahasiswa memahami pengetahuan tentang demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Itu yang sila keempat, karena permusyawaratan perwakilan ya. Kemudian sila kelima, mahasiswa mengetahui pengetahuan dasar, keadilan, dan kesejahteraan. Materinya apa saja? Kita akan belajar yang pertama adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Ya, ini nanti terserah nanti PJ-nya ya, Mbak Fira atau Mas Rian nanti membagi materi teman-teman ya menjadi beberapa kelompok. Ini yang pertama adalah tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Jadi kita akan belajar hakikat dan peran Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Kemudian membahas tentang sejarah terbentuknya Pancasila, mulai dari pengusulannya, perumusannya, hingga pengesahan Pancasila. Kemudian yang ketiga akan membahas tentang rumusan Pancasila dalam berbagai konstitusi. Nanti saya akan berikan beberapa buku pedoman ya, mungkin bisa jadikan referensi nanti dalam tugas kelompoknya ya. Kemarin sudah saya jelaskan belum tentang tugasnya, tugas UAS, tugas UTS, tugas kelompok, tugas performa, sudah belum? Saya lupa. Sudah belum? Halo? Belum, Bu. Belum. Belum ya? Belum. Oh, belum. Oke, terus saja dulu ini ya. Ini gambaran materi kita dalam satu semester. Yang kedua, kita akan membahas tentang definisi, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Apa saja? Ya ini 3 hal ini yang kelompok 2 ya. Kemudian yang kelompok 3, hubungan eksistensi Pancasila dengan 4 pilar kebangsaan. Apa sih kaitannya 4 pilar kebangsaan dengan Pancasila itu sendiri? Di mana letaknya hubungan antara Pancasila dengan UUD, Pancasila dengan NKRI, Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti dihubung-hubungkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat,
kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Nanti ada juga nanti referensinya saya kasih ya. Kemudian yang kelima tentang konsep, prinsip, dan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila dari masa ke masa. Dari zaman dahulu hingga sekarang bagaimana, apa bentuk tantangan Pancasila. Gitu ya, nanti ditelusuri referensinya. Kemudian ini ya, ini rinciannya ya. Jadi tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa, kemudian akan bahas tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian membahas esensi dan urgensi Pancasila di masa depan NKRI itu gimana, kita telaah ya. Kemudian yang ketujuh, kelompok ketujuh, dimensi normativitas, historis, rasional, dan aktual sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sudah masuk ke buku ya, yang jadi pegangan adik-adik ya dari WINSA itu ya, sudah masuk ke kelompok 7, dibahas kelompok 7. Kemudian kelompok 8 membahas tentang dimensi normativitas, historis, rasional, dan aktual sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ke-9, kelompok 9, dimensi normativitas, historis, rasional, dan aktual sila persatuan Indonesia. Yang ke-10, dimensi normativitas, historis, rasional, dan aktual sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah hafal ya Pancasila ya? Kemarin sudah uji coba, ternyata alhamdulillah hafal semua. Kemudian yang ke-11, dimensi normativitas, historis, rasional, dan aktual sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 12 adalah strategi membumikan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Bagaimana Pancasila itu akan tetap booming, akan tetap hidup di dalam Indonesia yang ciri khas ada Islam Nusantaranya itu ya, Islam ciri khas Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Ya, nanti itu bagaimana sih itu bisa pakai analisis, bisa pedoman dari jurnal-jurnal, buku-buku, silakan adik-adik buat peta konsepnya seperti itu ya. Ini ada 12 kelompok, berarti ada 12 pertemuan, ya kan ya? Kita ini sudah 2 pertemuan kan, berarti ada 14 pertemuan, kemudian tinggal 2. 2 itu berarti UTS sama UAS. Ya, sisanya ini. Jadi minggu depan itu adik-adik sudah mulai presentasi ya. Saya tentukan aja yang kelompok pertama supaya adik-adik sudah siap-siap ya, biar nggak menunggu yang dari Mbak Vira nanti. Ini Bayu, ada berapa ya ini ya? 36. Ada 36, berarti satu kelompok 3 orang ya. Ini yang kelompok pertama, Mas Bayu. Hadir enggak Mas Bayu? Iya, hadir, Bu. Oke, Mas, Mbak, ini Prameswari nih. Cewek apa cowok ya? Cewek, Ibu. Oh, cewek. Oke, Mbak Prameswari ya. Kemudian yang ketiga, Surya Agung. Tadi nggak hadir ya Surya ya? Nanti dihubungi ya Mbak Prameswari, diajak kerjasama untuk menyiapkan tugasnya. Ini tadi sampean dapat materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Jadi nanti isinya itu ini, indikator kompetensi ini ada isinya ya, yang harus dibahas dalam materi. Hakikat dan peran Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, kemudian sejarah terbentuknya Pancasila, kemudian rumusan Pancasila dalam berbagai konstitusi. Oke ya? Oke Mbak Prameswari sama Mas Bayu. Mas Bayu, oke ya? Mana Mas Bayu? Halo? Iya, Bu. Siap. Tugasnya tahu? Tahu, siap, Apa? siap. Membuat apa itu? Indikator tentang Pancasila dalam konteks sejarah. Kalau materinya tahu ya, belum tugasnya tahu. tahu apa belum? Kalau tugasnya masih belum.
Oke, seperti kelas-kelas yang lain ya. Meskipun kita tatap muka ya, tapi saya ingin adik-adik punya dokumentasi atau arsip di KJR yang suatu ketika kalau adik-adik lupa ya tentang materi Pancasila bisa melihatnya. Jadi saya ingin tugas kelompok ini membuat PowerPoint sekaligus ada video presentasinya. Sudah pernah ya semester 1 kan? Oke ya. Jadi PowerPoint-nya nanti ada video kita menjelaskan materi PowerPoint-nya gitu ya. Itu untuk tugas yang dikumpulkan di GCR. Gitu ya. Nanti untuk presentasinya di kelas ya nanti biasa aja, komunikasi biasa, tapi tetap tugas yang dikumpulkan adalah tugas video presentasi. Ya, paham Mbak Prameswari dan teman-teman yang lain? Halo? Iya Ibu, paham. Oke ya. Jadi dalam bentuk PPT yang ada video kita mempresentasikan tugasnya ya. Ya, benar sekali ya, seperti itu ya. Dan itu diupload di GCR ya. Tujuan saya apa? Supaya adik-adik kalau misalnya lupa-lupa gitu, terus ada yang menjelaskan secara lisan kan lebih mudah dipahami ya daripada bentuk tulisan. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap diupload di GCR. Sudah ada linknya kan ya? Sudah saya kasih ya. Jadi diupload di GCR, nanti presentasinya tinggal nanti di depan teman-teman ketika di kelas gitu aja. Ya. Oke, kalau sudah paham untuk tugas itu tugas kelompok ya, tugas kelompok itu lumayan nilainya ada 30% atau enggak ya? Iya, 30% apa 25% gitu loh. Kan di Sinau itu kan ada 4 sih totalnya, sudah saya kasih tahu belum ya? Belum ya? Ada tugas kelompok itu berapa persen gitu, kayak 20% atau 25% gitu. Kemudian ada tugas performa, ya, kemudian ada tugas ada UAS, ada UTS. UAS itu yang paling banyak ya, mungkin sampai 40% atau 30% begitu ya. Jadi nanti semua itu nilai kalau sudah masuk semua di total ya jadi nilainya adik-adik A, B atau A min, B min ya kayak itu nanti sistem yang menghitung sendiri. Jadi adik-adik kalau bisa setiap tugas dikerjakan ya. Ini kan kelompok ya, jadi mungkin bisa berbagi tugas dengan kelompoknya. Misalnya Mbak Prameswari bagian nomor 1, poin 1, Mas Bayu poin 2, Mas Surya poin 3. Ya, bikin sendiri-sendiri kemudian ada yang menggabungkan jadi satu. Oke, kan sudah generasi milenial ya. Generasi milenial itu kan sudah skalanya serba IT ya. Kemudian itu Mbak Vira ya. Mbak Vira. Halo. Iya Bu. Nah, saya minta tolong ya. Jadi teman-teman di sini saya pengen semua punya channel YouTube. Ya. Untuk tugas performa tapi masih pertemuan ke-8 nanti, tenang aja ya. Jadi nanti ada tugas performanya itu adik-adik kayak bikin video sendiri kayak misalnya saya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Prameswari Yoga Mahardika. Saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Itu cukup 3 menit saja. Jadi apa yang sampean pahami dari Pancasila, sampean paparkan kemudian diupload ke YouTube. Ya, karena apa? Ya, saya yakin adik-adik generasi milenial sekarang itu kalau nggak memanfaatkan media sosial itu sangat itu ya apa ya kurang bermakna kalau menurut saya ya. Kalau saya jadi adik-adik ya, saya akan aktif gitu, jadi bikin channel YouTube, kemudian masukkan konten-konten YouTube, TikTok juga, tapi yang bermutu gitu ya, bukan sekedar kalau TikTok kan kadang gerak-gerak gini aja ya, tapi adik-adik di sini kan bisa menyampaikan gitu Pancasila. Oh, misalnya ada yang lupa Pancasila 1 gitu. Jadi terserah adik-adik, yang penting yang bermanfaat ya. Jadi saya pengen nanti Mbak Vira ya. Jadi mendata channel YouTube-nya teman-teman ya. Jadi minggu depan itu sudah ada channel YouTube-nya teman-teman dari urut absen 1 sampai 36 ya. Bikin channel dulu, tenang aja bikin channel dulu.
Karena kalau sudah bikin channel, sampean nanti soalnya belum pernah tapi sudah ada belum di sini yang punya channel YouTube? Saya yakin ada sudah ada ini. Mbak Prameswari sudah ada? Belum Ibu, belum ada. Saya merasakan sendiri ya, ketika saya belum punya channel itu rasa penasaran gitu. Kemudian saya bikin channel. Kemudian saya manfaatkan pembelajaran-pembelajaran di sini itu untuk saya upload di channel di channel YouTube saya gitu. Kadang-kadang bersama keluarga, kadang-kadang ketika momen apa seperti itu. Untuk apa? Ternyata itu bisa nanti kalau orang butuh mencari itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Saya sendiri kalau saya mencari di YouTube itu akan mendapatkan lebih banyak ilmu daripada saya harus browsing Google. Yang saya rasakan sendiri adik-adik ya, ketika saya CPNS kemarin ya, tahun 2019 saya kan baru ikut CPNS itu. Saya belajarnya bukan buku loh, tapi YouTube. Jadi channel-channel YouTube itu yang memaparkan tentang soal-soal, kemudian itu yang saya pelajari dan alhamdulillah itu yang bisa memberi keberuntungan ke saya gitu. Karena soal-soalnya ternyata keluar gitu yang di YouTube. Jadi saya berharap adik-adik generasi milenial saat ini sudah punya channel YouTube, aktif di YouTube, kemudian kreatif mencari konten-konten yang bermanfaat. Ya Mas Fikri ya, Mas Fikri udah punya? Hah? Belum punya. Ya, saya hanya ingin memotivasi adik-adik ya. Pertama itu karena adik-adik generasi milenial. Yang kedua karena memang kebutuhan kita untuk berkarya ya. Yang ketiga supaya adik-adik bisa paling tidak mengamalkan ilmunya melalui YouTube. Kemudian yang keempat adik-adik merasa percaya diri. Nah, ini mahasiswa itu harus percaya diri. Selain berbicara di depan kelas, tapi juga berbicara di depan kamera, ya. Anggap saja adik-adik ketika ngomong di depan kamera ini seakan-akan ngomong dengan orang banyak gitu. Jadi kalau lama-kelamaan kita belajar ngomong di depan orang banyak, itu akan kita punya percaya diri yang kuat gitu ya. Oke, saya ingin mendengarkan semuanya kalau bilang oke. Ayo. Oke. Oke ya. Oke. Ya. Oke. Sama-sama. Saya ingin adik-adik itu punya greget yang kuat untuk kreatif gitu ya. Mahasiswa baru itu harus kreatif. Saya selalu menyemangati adik-adik itu paling enggak punya channel YouTube gitu ya. Soalnya mungkin kalau sekali itu agak berat untuk bikin konten, tetapi kalau satu kali merasa ketagihan gitu, oh, saya ingin konten lagi bersama teman-teman, apalagi PTM seperti ini ya. Oh, ini sedang bareng-bareng sama teman-teman, dan itu juga bisa ladang bisnis untuk adik-adik ya. Ladang bisnis, tapi kontennya harus menarik dan ada kiat-kiatnya supaya mendapatkan subscriber yang banyak sekali sampai ribuan. Nah, itu bisa ladang rezeki loh. YouTuber sekarang ini kalau jutaan itu sudah bisa mendapatkan gaji ya dari YouTube ya. Saya juga kurang tahu. Ya. Sen, Bu. Oh ya. Jadi tapi saya tujuannya bukan itu. Saya hanya ingin mengekspresikan diri saya dan mengamalkan apa yang saya punya kepada orang lain melalui YouTube gitu ya. Dan adik-adik juga harus punya semangat untuk itu. Saya aja yang sudah kepala 3 ini ya, masih punya semangat. Adik-adik yang masih kepala 1, kepala 2, ya usianya kan masih belasan tahun ya, baru lulus kemarin ya. Jadi semangatnya harus lebih banyak ya daripada yang tua-tua seperti kita ini ya. Oke, kemudian untuk tugas UTS sudah tahu apa belum ya? Belum. Ya semangat dong, Mas Faik, jangan ngantuk ya. Ini gimana ini? Jangan ngantuk siang-siang ya. Tugas UTS gampang aja, cuma 2 soal atau 3 soal. Tapi ujiannya secara lisan ya. Jadi ujian UTS-nya nanti kita di kelas ya. Kalau misalnya di kelas nggak mungkin ya berarti nanti sisanya di online juga bisa kalau yang menyusul ya. Jadi nanti adik-adik misalnya Mas Muhammad Hafidun
Coba jelaskan definisi Pancasila. Itu misalnya soalnya. Kemudian yang kedua, apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dan cukup 2 soal, 3 soal, itu nanti adik-adik supaya apa? Supaya apa? Apa coba? Ada yang tahu nggak kenapa kok saya pengen ujian lisan? Supaya Pancasila itu merekat di hati kita, Bu. Benar sekali. Karena kalau nggak ujian lisan, nggak akan belajar dan akan mencontek di HP kadang-kadang ya. Soalnya itu pengalaman ya bagi orang-orang, bagi adik-adik mungkin kalau ujian tertulis itu kadang-kadang kalau nggak nyontek teman, ya nyontek HP ngintip-ngintip sedikit gitu ya. Kalau kalau lisan itu kan, kalau tulisan itu hanya berkomunikasi dengan kertas dan pulpen, ya. Tapi kalau ujian lisan berarti berkomunikasi dengan saya, ya.